سمعنا بين وحدنا وجد وجد سمعنا والملائكة والملائكة المقربين خصوصا مؤلفات الكتاب وخصوصا لقواتنا الصالحة وسبل الحاجة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم روح القبور من المناد والسلامات من مشارق غربها خصوصا إلى آبائنا وآبائكم شغل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wabil khusus kepada isteri-isteri kita, putra-putri kita, cucu-cucu kita, saudara kita, jamaah kita, muslimin muslimat, mu'min minat di mana saja mereka berada. Semoga yang punya hajat dimahkamah ta'ala, yang punya masalah tulis segala ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan ta'ala, yang telah pun kembali ke rahmatullah diterima ta'ala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, putra-putri cucu-cucu yang berguna bagi agama nusa bangsa dan negara. Sya'ulil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wa sallallahu rasulillah wa ala washabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Al-Mukarramun para Ustaz, Tuan Guru, Tuan Imam yang berbahagia, Tuan Pengurusi Surau dan Tuan kuasanya, Datuk Datin, Tuan dan Puan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Syukur Alhamdulillah, di awal tahun 1440 kembali dengan suasana sehat walafiat baik jasmani dan rohani. Kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan 7. Dan saya yakin Datuk Datin Tuan telah memohon dan berusaha untuk mengadakan satu perubahan sesuai dengan tahun sebut Hijriah. Keberanian Sayyidina Umar bin Khattab dalam menentukan tahun baru dalam takwim Islam adalah dengan hijrah, bukan lahir, bukan wafatnya Nabi, tapi hijrahnya Nabi, dengan maksud supaya setiap Muslim di seantero dunia masuk tahun baru saja ada semangat hijrah, semangat perubahan untuk lebih baik, dan yang baik dikekalkan, bahkan ditambah, kita hilangkan yang tidak baik. Itu tujuannya. Dan tahniah kalau kita bisa memfollow up dan bisa mengadakan satu perubahan dan mengevakuasi. Setiap tahun ada satu penambahan dalam iman kita. Secara fisik kita memang tidak ada lagi hijrah. Setelah terbukanya kota Mekah atau Fathul Mekah, tidak ada. Yang ada tinggal jihad dan niat. Jadi perbarui niat dan jihad kita, itu aja. Mindset kita, tindakan kita. Dan hari ini ada dua yang harus kita bahas. Pertama, yang kedua insyaAllah saya patikan buat kitab Tanbihul Ghafilin untuk berbicara dahsyatnya atau istimewanya hari Ashura. Dan Alhamdulillah tepat hari Ashura, satu kebenaran yang luar biasa, kebetulan yang biasa pada kita, yang kita nanti bahas secara tuntas supaya kita memahami betul-betul anugerah dari Allah SWT. Baik, Datuk Datin sekalian, kita buka dulu kitab kita. Kita sudah sampai hadis ke-35. Tajuknya adil dalam hukuman. An Buraidah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qudatu salasatun wahidun fil jannah wasnani fin nar fa ammal ladzi fil jannah farajulun arafal haqq faqada bih wa rajulun arafal haqq fajara fil hukmi fa huwa fin nar wa rajulun qada lin nasi ala jahl fa huwa fin nar. Rawahu
Abu Daud. Artinya daripada Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud lebih kurang, hakim itu ada 3 golongan. 1 golongan dapat masuk surga, 2 golongan lagi masuk neraka. Mereka yang mengetahui kebenaran dan menjatuhkan yang mengetahui kebenaran tetapi bertindak zalim dalam hukuman, maka dia akan dicampak ke dalam neraka. Begitu juga hakim yang menjatuhkan hukuman atas kejahilan, maka dia juga di dalam neraka. Luar biasa. Hakim ini mulia di dunia. Tuan perhatikan, keluar dari kamar saja ada perintahan berdiri menyambut karena kebesaran, keagungan, dihormati seorang hakim. Hebat jabatan hakim, luar biasa, mengagumkan dan juga dihormati. Tapi Tuhan harus tahu, Nabi awal-awal lagi sejak 1447 tahun yang lalu sudah memprediksi, sudah mengingatkan, sudah menjelaskan bahwa hakim terbagi 3, 2 masuk neraka, 1 aja masuk surga. Jadi tolong tuan-tuan hakim, aku yang jalan sedang kuliah untuk menjadi hakim, atau tuan-tuan punya saudara yang hakim, ini coba bebas hakim-hakim yang di luar bidangnya. Pokoknya kalau tuan-tuan menjadi menghukum, itu Anda bergerak sebagai hakim, tapi tidak hakim yang bertauliah. Ingat keterangannya, seseorang yang dilantik sebagai hakim sebenarnya memikul tugas yang amat berat. Mereka diamanahkan untuk menjatuhkan hukuman. Tak boleh pilih kasih atau memihak kepada seorang semata-mata karena melihat rupa parasnya, warna kulitnya, atau agamanya. Bilangan hakim yang adil sangatlah sedikit berbanding hakim yang zalim. Sebab itu hanya 1/3 hakim saja yang selamat di akhirat nanti. 2/3 lagi dihumban ke dalam api neraka karena tidak adil, seperti menerima rasuah, mengikuti telunjuk pemerintah, tidak meneliti kes dengan baik, tidak berhukum mengikut syarat Allah dan Rasulnya serta sebagainya. Sebab itulah jika kita membaca riwayat hidup para ulama zaman dahulu, kebanyakan mereka tidak mau dilantik menjadi hakim. Mereka lebih rela disiksa dan dipenjarakan akibat enggan menerima jabatan itu. Mereka sebenarnya bimbang jika menjadi hakim tidak dapat berlaku adil. Mereka juga bimbang keputusan mereka nanti banyak dipengaruhi kuasa pemerintah. Kepada golongan yang menjawat jawatan hakim, kita nasihatkan supaya mereka berhati-hati dalam memutuskan hukuman. Ingatlah, 2 orang yang dizalimi tidak ada hijab di antaranya di tengah Allah SWT. Islam menggariskan satu kaidah yang berbunyi, tersilap memaafkan lebih baik daripada tersalah menghukum. Ya, banyak sekali peristiwa macam ini, dan ini kes orang yang masuk mahkamah dan masih dijudge, banyak berlaku, banyak dan sebagainya itu, sehingga terjadi jatuh menjatuhkan, hina menghina, hukuman masalah hakim. Nak pelantikan seorang hakim pun macam-macam suara yang mengatakan ini dan sebagainya itu, dan realitanya begitulah.
Tapi yang jelas kalau melihat dari begini, 2/3 hakim masuk neraka, sepertiga aja. Jadi ini peringatan yang keras dan sudah wujud, dan ternyata memang benar di seantero dunia begitulah Tuhan sekalian. Bila sudah ada berbicara tentang hukuman, itu banyak sesuatu yang kezaliman lebih nonjol daripada keadilan. Jadi ya tidak ada lain, kewajiban kita mengingatkan berdasarkan hadis yang sahih ini supaya menyadari. Tapi kalau orang sudah dablek, sudah tak kisah, dia tidak takut hukuman Tuhan sekalian, hinaan, tohmaan, sindiran, sudah tidak takut. Yang penting dapat jabatan, yang penting dapat kedudukan, yang penting dapat rezeki atau dapat duit dan sebagainya. Inilah yang mengalahkan suasana hukum. Walaupun jadi gitu, dia tak kisah. Karena memang jelas dalam kehidupan kita antara mukmin dengan munafik itu berbeda. Orang beriman sikapnya jelas, tegas, gamblang, cetawelo-welo. Apabila mendengar Quran dan Sunnah, sikapnya sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Full stop, nuktah. Tapi orang munafik, sami'na wa aswaina. Aku dengar, tapi tak nak buat. Jadi terserah anda semua, tuan-tuan di mana kedudukan, mukmin atau munafik. Kalau mukmin jelas go to paradise, munafik go to hell. Jauh sebelum kita masuk ke alam barzah, alam penantian, rubahlah. Kita diberi kesempatan oleh berubah, harian boleh, mingguan boleh, bulanan boleh, tahunan boleh, terserah. Itu semua diberi kesempatan oleh Allah kepada kita untuk mengadakan perubahan. Berubah lebih baik, itu yang kehendaki Islam. Karena Nabi hanya mengajar orang yang beruntung hari esok lebih baik daripada hari ini. Kalau esok sama aja disebut rugi, tapi esok lebih jelek namanya bankruptcy. Jadi tidak ada kaidah lain kecuali besok mesti lebih baik, minggu depan lebih baik, tahun depan lebih baik. Itulah yang ada ajaran. Bagi orang yang betul-betul memperhatikan ajaran, insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Oke tuan, kita doakan para hakim-hakim kita setelah mendengar ini, atau mereka terus berjuang memahami Islam dengan benar-benar untuk melakukan hukum yang seadil-adilnya. Kalau tidak, dia akan mengena pada dirinya sendiri. Di dunia dihormati, di dunia disanjung, tapi di akhirat dihumban ke neraka bagi hakim yang zalim. Waliyadzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Baik, hadis yang kedua. Hadis ke-36, tajunya penyayang terhadap binatang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi Rasulullah SAW qala, bainama rajulun yamshi bitariqi istadda alaihi al-'atash fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba summa kharaja fa idza kalbun yalhasu yaqulu thura min al-'atsh faqala rajulun laqad balagha hadzal kalbu min al-'atshi misal ladzi kana qad balagha minni fanazala al-bi'ra famala'a khuffatu ma'an summa amsaka bifihi hatta raqiya fasaqal kalaba fasyakara lahu faghafara lahu fataqalahul jannah. Qalu ya Rasulullah inna lana fil bahaim ajra faqala fi kulli kabidin radbatin ajrun. Rawahul Bukhari. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud lebih kurang, ketika seorang laki-laki sedang berjalan di satu jalan, dia terasa sangat dahaga.
Kemudian dia mendapati sebuah telaga. Dia terus turun ke dalam telaga itu. Setelah puas meminum air dari telaga itu, dia pun keluar. Ketika keluar daripada telaga, dia melihat seekor anjing yang sedang menjilat-jilat tanah karena terlalu dahaga. Lelaki itu pun berkata, sesungguhnya anjing ini dahaga seperti mana aku juga tadinya dahaga. Karena kasihan kepada anjing itu, dia pun turun kembali ke dalam telaga itu. Dia mengisi air ke dalam khufnya atau sepatunya, kemudian menggigit sepatu tadi dengan mulutnya supaya mudah memanjat telaga menggunakan dua belah tangannya. Kemudian dia pun memberi minum kepada anjing itu. Karena sifat penyayangnya itu, Allah mengampunkan dosanya dan masukkannya ke dalam surga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah berbuat baik kepada binatang mendatangkan pahala? Nabi SAW menjawab, melakukan kebaikan kepada setiap makhluk yang mempunyai ruh dan bernyawa mendatangkan pahala, yakni mendapat ganjaran. Ya Allah, luar biasa. Itulah Islam. Itulah ajaran yang murni, ajaran yang luar biasa. Maka disebut sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Suatu ketika kita tengok hadis lain, itu perempuan, tapi ini adalah seorang laki-laki. Tidak menjadi masalah. Yang penting sama, sayang kepada seekor binatang. Dato datin tuan dan ban tahu kan, anjing itu binatang najis mughaladah. Itu apa tuh liurnya begitu. Tapi saatnya tuan pergi kedai, di kedai Tionghoa itu ada anjing, dan kita tersentuh dengan kulit dia atau bulu dia dan sama-sama kering, itu tidak apa, ya, tidak menjadi najis. Yang najis itu adalah liurnya. Apabila sudah menghidu-hidu badan kita, nah itu harus dicuci dengan 7 kali, diikuti 1 kali diantaranya dengan debu, karena najis mughaladah. Dan kita umat Islam jarang membelah anjing, yang banyak kucing. Tapi mazhab lain, Imam Syafi'i itu banyak membelah anjing dan sebagainya. Tidak salah kalau Tuhan punya kebun yang luas atau punya ternakan yang banyak, nah kita bawa anjing untuk menjaga, tidak menjadi masalah. Tapi bukan itu masalahnya. Sekarang melihat anjing yang kehausan atau mungkin kelaparan, dan andaikan tuan dan puan mengambil sikap menyayangi, memberi makan dan minum, langsung Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Karena kita saat itu mempunyai sifat Allah, yaitu penyayang. Sifat penyayang adalah sifatnya Allah SWT. Siapa yang menggunakan, pasti diterima Allah Ta'ala. Persoalan sekarang kita, wujudnya masyarakat yang aneh bin ajaib. Anjing saja kalau disayangi kita bisa masuk surga. Tapi kenapa sesama manusia, sesama Islam, sesama makhluk yang bernyawa yang baik, melakukan sesuatu yang sungguh mengejutkan, sanggup mengkafirkan sesama sendiri, menzalimi, menfitnah, mengumpat dan menuduh. Astagfirullahaladzim. Terus bagaimana kalau seandainya orang bukan Islam terus akhirnya marah dan tidak suka kepada Islam karena perangnya orang ini? Jangan salahkan mereka. Sebetulnya kalau dalam hukum tuh orang Islam jangan hukum orangnya, tengok ajarannya, bukan orangnya. Karena kalau kita menghukum orang Islam karena orangnya, itu namanya subjektif. Karena Islam tidak mengajar begitu.
Seperti suatu ketika dulu waktu saya masih menjadi lecturer UiTM di Sabah, murid semua saya kafir semua karena saya mengajar tamadun Islam. Dan dia mengutuk, apa Islam nih? Tidak sholat Jumat, asyik berjudi, mabuk, lomba kuda, dan sebagainya. Saya panggil, hai saudara, kamu kalau melihat Islam, mengejas seorang Islam, jangan tengok orangnya, tengok ajarannya. Sebagaimana saya melihat Kristiani, Hindu, Buddhis, jangan tengok orangnya, tengok ajarannya. Kalau tengok orangnya, subjektif. Banyak orang Hindu yang baik, orang Buddha yang baik, orang Kristen yang baik. Sebaliknya banyak orang Islam tidak baik. Hancur kalau melihat itu. Tapi kalau tengok ajarannya, itu baru objektif, baru dia sadar. Jadi oleh itu tuan sekalian, dalam hal yang demikian ini kita hati-hati. Jangan suka menjudge orang atau menghukum orang dan sebagainya. Hanya kepada binatang saja begitu. Sampai Rasulullah ditanya oleh sahabat-sahabatnya tuh, ya Rasul, berbuat baik pada setiap makhluk yang mempunyai ruh, yang bernyawa, dan yang mempunyai hati, ya, semua makhluk ada hatinya, maka ada ganjarannya. Itu hanya anjing, tapi juga berlaku pada kucing, pada burung, pada semut, pada apapun juga. Yang penting binatang. Kewajiban kita menyayangi. Bahkan ibu-ibu kalau membunuh semut dan sebagainya, niatnya bukan nak membunuh, sayangnya adalah saya menghalau engkau karena niatnya bismillahirrahmanirrahim, kami membunuh kamu dan menyayangi karena kamu merusak dan sebagainya. Nah, ada binatang yang wajib dibunuh, ya, seperti ular, tikus, dan yang binatang-binatang yang merusak. Tapi niatnya adalah menyayangi. Baik, coba kita baca keterangannya. Islam adalah agama kasih sayang, rahmatan lil alamin. Islam melarang kezaliman terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, termasuk binatang, tumbuh-tumbuhan, dan alam sekitar. Janganlah melakukan sebarang kezaliman. Sesungguhnya doa orang yang dizalimi atau mazlum akan segera dimakbulkan oleh Allah SWT. Tidak ada hijab yang menyekat doa itu, walaupun yang berdoa, yang dizalimi itu bukan orang Islam atau binatang. Tuan menginjak cacing itu menggeliat tahu. Tujuannya nak membalas, tapi oleh karena kekuatannya begitu, menggeliat saja. Jangan main-main dia sekalian. Dia bisa bicara, dia bisa berdoa kepada Allah Ta'ala. Burung juga begitu, pokok-pokok juga begitu, bernafas. Baik, menyayangi makhluk Allah sebenarnya mengundang kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Yakinlah, apabila kita menyayangi makhluk Allah di bumi ini, kita akan disayangi oleh makhluk Allah yang berada di langit, yaitu para malaikat. Pada awal tahun ini, di Sri Perdana, tuan-tuan sekalian, diadakan ijazah, ini hadis ini, khataman kisah kasih sayang, rahmah, oleh ulama besar. Walaupun tuan tidak mengikuti secara live, mungkin bisa lihat, tapi itulah keuntungan yang digunakan demikian. Betapa keberanian Islam yang dilakukan di Malaysia. Alhamdulillah. Rahmatan lil alamin. Cuman sekali lagi tuan sekalian, tolonglah ya, yang sudah terlanjur cukuplah kita buang di Laut Cina Selatan sana bersama dengan tahun 1446 Hijriah. Rubahlah tuan sekalian. Tidak salah menyayangi, jangankan sesama Islam, karena binatang pun Allah terima kok, apalagi sesama muslim, sesama insan, walaupun dia kafir kita sayangi. Sedangkan Nabi Musa dan Nabi Harun, dua-duanya nabi tuan-tuan, utusan Allah, tatkala diperintah untuk menghadapi Firaun,
Allah sendiri menyebutkan, ingatkan dia dengan bahasa yang bagus. Siapa tahu dia akan kembali kepada Allah Ta'ala dengan bahasa yang lainnya. Fir'aunnya, Fir'aun satu-satunya manusia yang yang mendakwa dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu pun Allah mengutus nabi kesayangannya, 2 nabi, untuk bicara lembut dulu kepada Fir'aun. Ya, siapa tahu akan berbuat baik dan takut kembali pada Allah. Terus tuan-tuan bicara dengan orang sainai dewe ini, siapa anda? Mulutnya celupar, asyik mengata orang, siapa anda? Oleh itu saya sayangkan, yuk di tahun 1447 Hijrah rubahlah Tuhan. Mintalah ampun kepada Allah Ta'ala, cukuplah. Jangan ngikut-ngikut perkara yang tidak dibenarkan dalam Islam, hukumnya haram. Oke Tuhan, alhamdulillah itu aja dulu. Berhenti pada videonya adalah membaca wirid selepas sholat maghrib dan subuh. Masya Allah, alhamdulillah. Kita seperti yang saya janjikan, saya petikkan sedikit kitab Tanbihul Ghafilin. Karena hari ini hari Asyura. Kalian betapa Allah sayangnya kepada umat Nabi Muhammad SAW ini. Terlalu banyak anugerah keistimewaan yang diberikan pada kita. Berdasarkan surah Al-Fajr, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wal layalin ashr. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang ke-10. Allah yang bersumpah tuan-tuan, sesuatu yang luar biasa. Ternyata Allah memberi anugerah kepada kita. Dalam 1 tahun ada 3 bulan yang 10 harinya istimewa. Pertama 10 akhir bulan Ramadan yang dikenali kebaikannya di hari Lailatul Qadar, di mana 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Sudah kita dapati, kita berjuang untuk mendapatkannya. Yang kedua 10 awal bulan Dzulhijjah, baru selesai bulan lepas. Tahniah pada Datuk Datin yang diberi kesempatan oleh Allah SWT berpuasa 9 hari, 1 hingga 9, atau setidak-tidaknya 1 di antara 9, dan berkorban. Karena 1 hingga 9 Dzulhijjah itu peristiwa yang sangat mengkagumkan. Kita hanya diajarkan Nabi puasa saja, tapi nilainya seperti yang pernah dilakukan para Nabi dan Rasul. Subhanallah. Dan korban, dan dijanjikan tetesan darah pertama aja sudah menghapuskan dosa-dosa kita, ya, sudah menjadi kendaraan yang canggih untuk menghantar kita kepada Allah. So, sabar santanya. Terakhir 10 awal bulan Muharram. Sekarang untuk kita bahas kebaikannya, keisha aja pada hari ke-10 yang dikenali hari Asyura. Hari Asyura tuan sekalian, ya. Baik, kalau tuan-tuan ada kitabnya, ada kitab, Masya Allah, Tanbihul Ghafilin, ya, Tanbihul Ghafilin jilid 2, nanti buka sendiri. Babnya adalah keutamaan atau kelebihan hari Asyura. Abu Laits As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, man shoma yauma Asyura minal Muharram atallahu ta'ala sawaba 10,000 malak, wa man shoma yauma Asyura minal Muharram utiya sawaba 10,000 hajjin wa mu'tamirin wa 10,000 syahid, wa man masaka yadu ala ra'si yatim yauma Asyura rafa'allahu bi kulli syaratin darajatan, wa man fattara mu'minan lailata Asyura fa kana ma aftara indahu jami'u ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asbaha butunahum. Qalu ya Rasulullah laqad faddalallahu yauma Asyura ala sayyidil ayyam.
Qala, na'am. Masya Allah, luar biasa. Kalau ini sudah dibaca, tak apa, kita ulang-ulang. Apalagi hari ini betul-betul hari Asyura. Artinya lebih kurang, siapa yang berpuasa hari Asyura, Allah akan memberi ganjaran 10.000 malaikat, 10.000 orang yang haji dan umrah, 10.000 orang yang mati syahid. Subhanallah. Itulah tuan-tuan, momentum-momentum yang sangat dahsyat yang Allah berikan. Tanyalah kalau Tuhan bisa mengambil kesempatan momentum ini. Kita sering dengarkan hadis Nabi menyebutkan yang lebih kurang di akhir zaman nanti akan berlaku perhitungan hari ini, setahun seumpama sebulan, sebulan sama dengan seminggu, satu minggu sama dengan satu hari, satu hari sama dengan memetik api. Begitu cepat, sebegitu cepat dunia ini. Dan ini sudah menjadi kenyataan. Zaman sekarang zaman AI, zaman digitalisasi, zaman yang dahsyat tuan sekalian, zaman kemajuan yang luar biasa. Apa yang berlaku di Mekah kita bisa melihat dari sini, dan tepat tatkala tarawih atau salat Jumat dan sebagainya. Apa yang berlaku di Amerika tahu sekarang. Apa yang berlaku di Israel, bagaimana Iran mengebom Israel, kita tahu. Itulah di zaman now. Dan kita digambarkan dan diberi anugerah Ta'ala. Coba bayangkan, hanya puasa satu hari 10.000 malaikat. So what? Wahai pendengar sekalian, irasional, tak masuk akal langsung. Tapi itu 10.000 orang haji dan umrah dan 10.000 orang mati syahid. Subhanallah. Maka beruntunglah orang yang pandai menggunakan momentum ini, karena singkat masanya tapi luar biasa ganjarannya. Nah, ini peristiwa-peristiwa semacam ini kita ambil berat. Yang kedua, siapa yang mengusap kepala anak yatim di hari Asyura hari ini, setiap satu rambut Allah akan beri 1 derajat. Kita berusaha untuk mencari anak yatim, kalau boleh di asrama beri bantuan. Mengusap kepala anak yatim artinya menyantuni, mengasihi, menyayangi. Bukan hanya mengusap saja, tapi tidak beri makan minum, mati juga anak yatimnya, disantuni. Jadi kalau kita tak sempat karena kesibukan kita, saya ingat di depan surau kita dulu ada anak yatim. Tadi kan dia anak umum, untuk umum, silakan. Nanti EJK yang mengatur. Kalau tidak sempat, ayo bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ini derma untuk anak yatim. Berapa nominalnya terserah, lillahi ta'ala. Bismillah. Hari ini kalian lakukan sesuatu yang terbaik. Dan kenapa anak yatim begitu istimewa? Karena Rasulullah SAW sendiri kan bukan hanya yatim, tapi yatim piatu. Nabi, tuan-tuan sekalian, dalam kandungan mak, ayahnya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lahir ke dunia baru umur 6 tahun. Ketika itu ibunya mengajak ziarah ke makam bapaknya. Balik daripada ziarah, ibunya pula meninggal dunia. Bayangkan, 6 tahun menjadi yatim piatu. Pernah mengembala kambing, pernah menjadi buruh perniagaan, yang kita tidak pernah melakukannya, tapi itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Luar biasa. Maka kalau kita menyayangi anak yatim, menyantuni dan sebagainya, alhamdulillah. Hari ini di pondok kami sedang mengadakan menyantuni 100 anak yatim. Ya sekalian kita kumpul di sana. Jadi kalau tuan mau join dengan kita, silakan. Niat bismillah. Apa yang Tuhan sumbangkan kepada kami, Tuhan akan mendapatkan semuanya. Dari mulai bangunan dulu yang sudah indah itu milik Anda. Murid-murid the best pertama, sekarang sudah banyak jadi sarjana, pak jadi ustaz, itu anak Anda.
Dan kemudian yang terbaru proyek itu bangun kebun, kita mampu beli 3 kebun, itu duit tuan-tuan. Subhanallah. Yang kita tanam sekarang 34 pokok durian, yang tanaman baru, tanaman yang lama sudah ada 14, 30 pokok manggis, 30 pokok cengkeh, 30 pokok alpukat, 3.500 porang. Bayangkan tuan, sudah saya kempinan tuan dan memberi, itu jangan bimbang, milik anda semua. Yang terbaru kolam ikan, ya tahniah bagi yang terus membantu. Tapi sekarang hari ini kita akan menyantui 100 orang yatim, berbuka bersama mereka dan menyantuni lansia, orang yang ibu-ibu tunggal, dan para guru, para hafiz. Oke. Jadi tuan sekalian, jangan pernah. Baik tuan sekalian, kita teruskan, itu anak yatim. Yang penting bismillah menyantuni mereka. Dan yang ketiga, siapa yang memberi buka puasa, man fattara mu'minan, yang berpuasa di hari Asyura ini, seperti memberi makan dan minum kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW, mengenyangkan perut mereka, baik yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Jadi ini kesempatan pada Datuk Datin yang hari ini tak sempat puasa, katakan begitu, karena sakit atau karena bepergian, karena ibu atau istri kita, putri-putri kita sedang menstruasi, sedang period. Ayo masak yang lazat-lazat, yang enak-enak, antar ke surau, antar ke masjid, antar ke teman-teman yang berpuasa Asyura. Masya Allah, inilah dahsyatnya hari Asyura. Kenapa? Kenapa begitu dahsyat? Oke, nanti ada bahasanya, Nabi yang menjelaskan. Seterusnya, Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Muhammad bin Maisarah bahwa sesiapa yang melapangkan belanja pada keluarganya pada hari Asyura, Allah akan meluaskan rezekinya sepanjang tahun. Imam Sufyan As-Sauri berkata, aku telah coba dan benar apa adanya. Amalan yang ketiga, yang penting tuan-tuan, lapangan belanja hari ini untuk istri dan keluarga. Kalau biasa potong ayam 3, potong 5 atau 7 hari ini. Sekali lagi antar kepada yang berpuasa, lapangkan. Kalau di hari raya fitrah kita biasa memberi angpau, hadiah pada anak cucu, masukkan envelope, kasih, itu bagus, dan kita teruskan amalan yang luar biasa. Tahun ini tambah, setiap hari Asyura, hari ini masukkan dalam envelope bagi anak saudara. Lapangkan, lebihkan belanjanya, lebihkan sedekah. Atau kalau belum terlambat, karena baru masuk pagi ini, zuhur atau asar nanti boleh lebihkan derma di pondok kita atau di surau kita ini. Biasanya 10, ayo 15. 7. Jangan pernah ragu-ragu. Nawaitunya melapangkan belanja, melebihkan belanja pada keluarga pribadi di rumah, itu membantu saudara-saudara keluarga itu. Bismillah nawaitu itu. Setahun dilapangkan rezekinya. Ini menurut Imam Sufyan As-Sauri, guru Imam Maliki. Imam Maliki guru dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mazhab terbesar di dunia, terutama di Asia Tenggara, khususnya negara kita Malaysia, bermazhabkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermazhabkan Imam Syafi'i. Hebat kan? Sudah jangan ragu-ragu lagi, karena rezeki bukan milik anda kok. Jangankan rezeki, kita pun bukan milik kita kok. Kita milik Allah, kan Allah dan Rasulnya mengajarkan demikian. Ayo bismillah lillahi ta'ala, beres. Jangan AIO babi botak itu kiri sana kiri sini. Tuan, ingat, Allah tidak pernah berkira tatkala memberi kepada kita, siapapun. Sejak kita dalam kandungan sampai sekarang non-stop
bahkan istri, anak, cucu, cicit, cocot semua ditanggung. Itu Allah. Mau derma sikit aja aiu babi butan tintun sontoloyo, bismillah nilai ta'ala beres. Nah gitu. Percayalah tuan-tuan. Dan saya yakin nggak, tuan-tuan yang rajin menderma itu menurut saya rasanya iman. Rasa kalau tidak menderma sakit hati, karena sudah bukan di sini aja keituannya. Jadi ayah, belum terlambat, baru subuh. Ayah, kita lihat kenapa begitu dahsyat hebatnya Asyura. Rasulullah SAW bersabda, Allah menjadikan langit dan bumi, Allah menjadikan surga, cakrawala artinya bulan bintang, bukit baka hari Asyura. Allah menjadikan laut, menjadikan lauhul mahfud, menjadikan kolam hari Asyura, menjadikan Adam dan Hawa hari Asyura, menjadikan surga serta memasukkan Adam dan Hawa lagi ke surga hari Asyura, lahirnya Nabi Ibrahim Asyura, menyelamatkannya dari api Namrud hari Asyura, menenggelamkan Firaun dan juga menyelamatkan Nabi Musa, laut pecah dari dua Asyura, menyembuhkan penyakit Nabi Ayub hari Asyura, memberi taubat kepada Nabi Adam dan Siti Hawa Asyura, diampunkan dosa Nabi Daud hari Asyura, kembalinya kerajaan Nabi Sulaiman hari Asyura, diangkatnya Nabi Isa ke langit hari Asyura, terjadi kiamat hari Asyura. Apalagi tuan, ini dahsyat tuan-tuan. Kalau kita ceritakan satu persatu sampai maghrib tak habis tuan. Hanya dengan adanya, dan ini Nabi yang bersabda, jadi hanya diganti dengan puasa hari Asyura, tapi nilainya luar biasa. Jadi oleh karena itu lakukan sesuatu terbaik. Bagi tuan dan puan yang belum makan, belum minum, terus niat. Karena puasa sunnah boleh sebelum matahari terbit, sebelum matahari tengah-tengah masih boleh. Nah, tapi kalau sudah ngerokok, sudah minum, ya tunggu tahun depan. Kalau hidup, kalau mati apa dari kata. Tuan-tuan jangan dablek terhadap momentum begini ini. Lakukan sesuatu, tidak akan mungkin berlaku lagi, karena setahun sekali datang dan nilainya tidak bisa dipikir dengan otak. Kalau bicara ganjaran tuan-tuan, jangan pernah menggunakan otak. Akal kita nggak nyampe. Jangan pernah mengatakan iya ke, betul ke, soheh ke. Siapa kita? Kalau tuan-tuan tuh hebatnya sama, bukan lebih, hebatnya sama dengan pengarang kitab ini, oke lah, nyoal-nyoal tuh. Tapi kalau gobloknya sama dengan saya, ikut aja lah tuan-tuan. Ini ngade-ngade macam yoyo pula. Oke tuan ya. Baik. Terakhir, Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan kenapa disebut hari Asyura. Banyak tapi saya potongkan ke sekalian. Di sini ternyata ulama 7 ulama menyebutkan disebut hari Asyura karena Allah memberi keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad SAW 10 keistimewaan banyak dianugerahkan Allah kepada kita umat Nabi SAW. Maka bertuahlah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan juga Syabas dan Tania bila Dato' Datin dan sekalian setiap pagi bersyukur karena menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena inilah baik, apa 10 itu? Pertama, Allah beri kepada kita bulan Rajab, di mana ganjarannya bulan Rajab itu seperti umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan umat lain. Umat Nabi SAW kita ini tuan, dan umat yang terakhir, umat yang kecil-kecil, pendek-pendek, dua blek, tapi masuk surga lebih dulu dibanding umat lain karena istimewa. Itu akhir Rajab. Kedua, Sya'ban, diartikan kelebihan Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi yang lain.
Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Di antara 25 ada 5 yang jadi esko, yang jadi ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Di antara 5 Nabi yang jadi esko ini, yang the best of the best Nabi kita, ini arti Sya'ban. Dan Ramadan, kelebihan Allah dibandingkan umatnya, ini sudah tidak tolak banding sekalian, luar biasa. Itu arti Ramadan. Ketiga-tiganya dianugerahkan kita, Rajab, Sya'ban, Ramadan, dan alhamdulillah tiap tahun kita mendapatkan. Yang keempat, diberi Lailatul Qadar. Gimana? Kita tahu satu malam, satu saat saja tepat kita melakukan ibadah lebih baik daripada 83 tahun. Subhanallah. Ini percepatan inilah yang Allah berikan pada kita. Dan kelima, Allah memberi Idul Fitri sebagai ganjaran atau upah kepada hambanya yang sudah di-upgrade, digodok, digembleng 1 bulan penuh, siangnya puasa, malamnya qiyam. Subhanallah. Terdengar takbir saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung dosa kita habis, bersih, bagaikan anak yang berlari dari ibunya. Disebut Idul Fitr. Luar biasa. Hari yang ke-6 ganja diberi 1 hingga 10 Dzulhijjah, yang sudah kita terangkan tadi. Sekali lagi saya ucapkan syabas dan tahniah pada datuk dan sekalian yang diberi kesempatan puasa 9 hari. Tapi ingat ini, kita sebagai umat mazhab Syafi'i, mazhab kita memberikan satu jalan keluar yang fleksibel bagi hamba-hambanya macam kita yang malas-malas ini, yang degil-degil ini. Gunakan kaidah ini. Kalau kalian tidak mampu melaksanakan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Ini cara yang terbaik untuk mengatasi kedegilan kita ini. Kalau tidak mampu semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Contohnya bulan Dzulhijjah tadi, malah 3 lah, paling tidak 2, Tarwiyah dan Arafah. Loh, itu pun kalau tidak mampu, paling koman 1 hari Arafah. Jangan tidak. Loh, kalau itu pun Anda tidak puasa, tuan-tuan pindah ke section 21 lah tuan-tuan. Menghabiskan beras Malaysia aja. Keterlaluan banget. Ya, oke, itu contoh. Dan yang berkorban sudah. Selanjutnya, yang ke-7 diberi 1 hari aja kita diampuni dosa 3 tahun. Setahun yang lepas, setahun yang akan datang, dan setahun yang sedang dilakukan. So mananya tahun ini, tahun 2004, 2005, 2006 habis. Apa nggak mau? Itu percepatan yang luar biasa. Zaman sekarang semua cepat, dan Islam sudah mengajarkan lebih cepat daripada masa. Kita kreatif, kereta api cepat, udah cepat, semua cepat dan cepat. Kita ada cepat. 1 hari puasa Arafah 3 tahun beres loh. Tapi yang puasa, yang makan ya makan, dablek ya dablek. Oke. Tentunya ke-8 diberi hari Idul Adha, di mana kita diberi kesempatan berkorban. Korban itu mendekat. Jadi kalau Tuhan berkorban, jadi mendekat kepada Allah. Kalau dekat kepada Allah, dicintai Allah. Karena tidak ada kata cinta tanpa pengorbanan. Kalau Tuhan cinta pada Allah, korban dong. Dan itu hanya setahun sekali. Dan tahniah pada datuk datin yang diberi kesempatan dekat kepada Allah, korban, bermakna dapat cinta dari Allah Ta'ala. Luar biasa. Yang ke-9 diberi hari Jumat. Ini Sayyidul Ayam, hari yang baik di antara 1 minggu ini. Ada keistimewaan, maka gunakan dengan ibadah-ibadah yang istimewa. Kerat kuku, rambut, pakaian yang kemas, yang elegan, yang cantik, yang wangi, yang harum. Hari Jumat untuk menghadap Allah SWT. Bagi tuan-tuan yang sudah lansia, yang lanjut usia,
yang sudah tidak ada kerja komitmen dengan kerajaan atau non kerajaan atau apa saja sudah bebas, saya sarankan mulai. Yang sudah tahniah dan syabas, kalau belum mulai Jumat depan datang lebih awal, jam 11 sudah sampai ke surau, ke masjid ini. Wudu di rumah, sholat syukur wudu di rumah. Kalau wudu di sini, syukur wudu di masjid. Masuk aja kawasan, bismillah tawakal, bismillah nawaitul itikaf. Itikaf sudah dapat ganjaran. Masuk, kalau wudu, kemudian sholat syukur wudu 2. Ketiga, salat sunat tahiyatul masjid. Keempat, sembahyang sunat duha kalau masih jam 9 duha. Kelima, tasbih. Keenam, taubat. Ketujuh, hajat. Ke-8, istikharah. Coba bayangkan, datang awal sudah luar biasa, boleh melakukan sesuatu yang luar biasa. Gunakan dong kesempatan ini, karena hari istimewa. Dan berpakaian yang kemas, yang elegan, yang cantik. Karena perintah Allah, bila masuk masjid dan menghadap Allah pakaian yang kemas. Ada sahabat Nabi datang, ya Rasul, saya ini suka pakaian yang berjenama, pakaian cantik-cantik, pakaian yang mempunyai harga. Apa ini kesombongan? Bukan. Tidak. Nabi jawab, bukan. Allah tu cantik, Allah tu indah, suka kecantikan, suka keindahan. Jadi tatkala Tuhan berpakaian secara kemas, cantik, mempesona dan elegan, itu sunnah. Jangan masuk masjid sama dengan masuk pasar. Rubahlah mindset kita itu, Tuhan sekalian. Ini hari Jumat. Baik, dan terakhir diberi anugerah hari Asyura. Ini yang baru kita bahas tadi, hari Asyura, luar biasa. Oke Tuhan sekalian, syabas dan tahniah yang berpuasa sejak semalam. Karena dalam ajaran Islam, waktu Rasulullah SAW pergi Madinah, melihat orang Yahudi, Nasrani dan orang Quraisy Jahiliyah berpuasa. Beliau tanya, kenapa puasa? Kan menghormati para Nabi Rasul yang diselamatkan Allah. Nabi menyebut, kami lebih layak daripada kalian. Maka Nabi berpuasa, merintah umatnya puasa. Tapi berbeda, supaya berbeda dengan Yahudi Nasrani dan orang Jahiliyah, Quraisy Jahiliyah, maka ditambah 1 hari sebelumnya dan dikenai Tasu'a, Asyura. Oke, tahniah yang berpuasa. Yang jangan belum niat puasa. Sekalian mudah-mudahan mendapat anugerah Allah. Itu aja. Terima kasih di atas segala-galanya. Selamat menyambut tahun baru 1440 Hijriah. Ayo kita berubah bersama. Setidak-tidaknya dalam sikap, dalam amalan kita lebih baik daripada yang lepas. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada seluruh tuan-tuan yang selalu membantu kami, menyokong kami terbinanya pondok dan seterusnya, supaya kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik di akhirat nanti. Sekian, jom kita berdoa. Semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita aman, tentram, sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang kita jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan azidina ilman nafi'an wa amalan shalihan maqbula wa rizqan halalan. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna sultanan nasira bi rahmatir rahmin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terus sembahyang duha.